Bayangkan jika selama berbulan-bulan, Bapak dan Ibu menunggu satu hal yang sama, bukan hadiah, bukan bantuan, tetapi hak yang secara hukum memang milik Bapak dan Ibu sebagai pensiunan, hak yang terus dibicarakan, diperdebatkan, bahkan sering disalahpahami. Disinilah banyak orang mulai bertanya, sebenarnya apa itu rapel pensiunan? Mengapa selalu terasa lama? Dan siapa yang benar-benar berwenang menentukannya? Video dan penjelasan ini hadir untuk meluruskan. Semuanya bukan dengan janji manis, tetapi dengan pemahaman yang utuh dan rasional, agar Bapak dan Ibu tidak lagi terombang-ambing oleh informasi yang simpang siur. Rapel pensiunan pada dasarnya adalah pembayaran selisih hak yang muncul akibat adanya kebijakan penyesuaian gaji atau pensiun yang berlaku surut. Rapel bukan bantuan sosial, bukan hadiah negara, dan sama sekali bukan kebijakan dadakan. Rapel lahir dari keputusan resmi pemerintah ketika ada kenaikan gaji atau pensiun, tetapi pelaksanaannya tidak langsung dilakukan. Sejak bulan pertama kebijakan itu berlaku, selisih antara hak lama dan hak baru yang belum sempat dibayarkan, itulah yang kemudian disebut rapel. Karena itu, rapel selalu berkaitan langsung dengan kebijakan. Kenaikan bukan berdiri sendiri. Dalam sistem keuangan negara, tidak ada satu pun yang bisa dibayarkan tanpa dasar atau hukum yang jelas. Setiap pengeluaran negara harus memiliki payung, regulasi baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun keputusan resmi lain yang memiliki kekuatan. Hukum tanpa regulasi tersebut, yang ada sebagai termasuk taskpen, yang boleh mencairkan dana, dan meskipun data pensiunan udah lengkap dan sistem udah siap, inilah mengapa rapel tidak bisa dibayarkan hanya karena desakan publik atau asumsi bahwa dananya sudah ada. Penting untuk dipahami bahwa rapel selalu mengikuti pola kebijakan kenaikan. Ketika pemerintah menaikkan gaji ASN aktif, dampaknya biasanya juga merambat ke pensiunan. Namun osana misinya soyan menteri, ISN aktif dan pensiunan seringkali tidak bersamaan. Dalam banyak kasus gaji ASN aktif naik lebih dulu, sementara penyesuaian pensiun menyusul beberapa bulan. Kemudian selama masa jeda itulah hak rapel muncul. Jika kenaikan langsung dibayarkan sejak bulan pertama, maka rapel tidak akan ada. Karena itu rapel tidak selalu muncul setiap tahun, dan sepenuhnya bergantung pada pola kebijakan. Pemerintah pada tahun berjalan dalam praktiknya, rapel seringkali dibayarkan menjelang akhir tahun. Anggaran seperti bulan November atau Desember. Hal ini bukan karena ada unsur kesengajaan untuk menunda, melainkan karena sistem penganggaran negara memang bekerja dalam siklus tahunan. APBN disusun jauh hari sebelum tahun berjalan. Ketika kebijakan baru muncul di tengah tahun, pemerintah harus menyesuaikan anggaran agar tidak melanggar prinsip kehati-hatian fiskal. Setiap kenaikan harus dihitung, dampaknya secara menyeluruh, bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk seluruh SN aktif pensiunan PNS TNI, Polri, dan kelompok terkait lainnya. Perhitungan ini melibatkan jumlah penerima, bis kenaikan, serta dampaknya terhadap belanja negara dalam jangka pendek dan jangka panjang. Karena itu meskipun kebijakan kenaikan sudah disepakati, secara prinsip pelaksanaannya tetap membutuhkan waktu. Kementerian Keuangan harus memastikan dana tersedia, tidak mengganggu stabilitas fiskal, dan tidak menimbulkan defisit yang tidak terkendali. Dan setelah semua tahapan ini selesai, barulah perintah pembayaran, sedwirbekan keuangan lembaga pelaksanaan. Disinilah peran taspen seringkali disalahpahami. Taspen bukan pengambil keputusan. Taspen tidak berwenang menentukan apakah ada kenaikan pensiun, kapan rapel dibayarkan, atau berapa besarannya. Semua keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Peran taspen baru dimulai setelah kebijakan ditetapkan secara resmi. Taspen bertugas memastikan data pensiunan akurat, sistem pembayaran siap, dan penyaluran dilakukan sesuai ketentuan. Data yang dikelola mencakup golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, dan rekening penerima. Kesalahan kecil pada salah satu data ini bisa menyebabkan keterlambatan pembayaran meskipun dana sudah tersedia. Karena itu, anggapan bahwa taspen menahan rapel tidaklah tepat. Tanpa perintah resmi, taspen tidak bisa mencairkan dana apapun. Sebaliknya, ketika perintah sudah diterima, taspen biasanya berusaha menyalurkan pembayaran secepat mungkin sesuai kesiapan sistem dan kelengkapan data. Isu tanggal pencairan yang sering beredar, seperti pertengahan atau akhir Desember, umumnya hanya berdasarkan pola tahun sebelumnya, bukan keputusan resmi. Tahun berjalan, pola bisa berubah, dan tanggal baru bisa ditetapkan sesuai kondisi. Tanggal pencairan rapel hanya bisa dipastikan
Setelah surat perintah pencairan resmi diterbitkan sebelum itu, semua tanggal yang beredar masih bersifat spekulatif. Hal yang sama berlaku untuk tabel kenaikan pensiun yang beredar luas. Di media sosial tabel tersebut sering terlihat sangat rinci dan meyakinkan, tetapi tidak semuanya bersumber dari regulasi resmi. Pemerintah memang membuat berbagai simulasi internal untuk menghitung dampak fiskal, namun simulasi tersebut bukan angka final. Angka resmi baru ada setelah regulasi diterbitkan. Kenaikan gaji dan pensiun selalu mempertimbangkan inflasi, kemampuan keuangan negara, dan prinsip keadilan antar golongan. Karena itu kenaikan biasanya berbentuk persentase, bukan nominal tetap. Dengan sistem ini, semua golongan mengalami kenaikan dengan proporsi yang sama. Untuk pensiunan PNS, komponen pensiun terdiri dari pensiun, pokok dan tunjangan keluarga. Penyesuaian biasanya difokuskan pada pensiun pokok. Untuk pensiunan TNI dan Polri, perhitungannya lebih kompleks karena melibatkan pangkat, masa dinas, dan komponen lainnya, sehingga membutuhkan kehati-hatian ekstra. Tidak semua pensiunan otomatis berhak menerima rapel. Hak rapel bergantung pada waktu pensiun dan waktu berlakunya kebijakan kenaikan. Pensiunan yang mulai menerima pensiun setelah kebijakan berlaku tidak memiliki rapel, karena sejak awal sudah menggunakan angka baru. Sebaliknya, yang pensiun sebelum kebijakan berlaku dan belum menerima penyesuaian berhak atas rapel perbedaan. Ini sering disalahartikan sebagai perlakuan tidak adil, padahal sepenuhnya bersifat administratif. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan pensiun saat berada dalam kerangka keseimbangan nasional, pemerintah harus menjaga kesejahteraan pensiunan, sekaligus membiayai sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Setiap kenaikan menjadi beban tetap dalam struktur APBN, sehingga harus dipastikan berkelanjutan. Karena itulah, pemerintah kini cenderung berhati-hati dalam mengumumkan jadwal pencairan agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru. Jika regulasi terbit lebih awal, pembayaran rapel bisa dilakukan lebih cepat. Jika regulasi terbit mendekati akhir tahun, pembayaran bisa bergeser ke awal tahun berikutnya tanpa menghilangkan hak. Rapel tidak hangus karena pergantian tahun anggaran. Hak tetap ada, hanya waktu pencairannya yang berubah. Fakta ini penting agar pensiunan tidak merasa cemas berlebihan. Bagi banyak pensiunan, rapel bukan kemewahan, melainkan tambahan yang sangat berarti untuk biaya hidup, kesehatan, dan keluarga. Pemerintah menyadari hal ini, sehingga kebijakan pensiun selalu menjadi bagian dari agenda kesejahteraan nasional. Seluruh mekanisme rapel menunjukkan bahwa proses ini panjang, terstruktur, dan harus akuntabel. Tidak ada keputusan mendadak, tidak ada hak yang diabaikan. Dengan memahami kerangka kebijakan dan mekanisme, negara pensiunan dapat bersikap lebih tenang, rasional, dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum tentu benar. Kepastian rapel tidak ditentukan oleh pesan berantai atau tabel viral, melainkan oleh keputusan resmi pemerintah. Selama belum ada pengumuman resmi, sikap paling bijak adalah menunggu dengan tenang sambil memastikan data pribadi tetap mutakhir. Inilah kunci agar ketika kebijakan diumumkan, hak dapat diterima dengan lancar dan tanpa kendala. Disclaimer: informasi ini disusun berdasarkan pemahaman kebijakan dan mekanisme resmi yang berlaku serta referensi sumber terpercaya. Konten bersifat informatif dan bukan pengumuman resmi pemerintah atau taskban. Jadwal nominal dan ketentuan dapat berubah sesuai keputusan otoritas berwenang. Untuk kepastian, selalu rujuk pengumuman resmi pemerintah dan taspen.